Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Sebelumnya gue mau minta maaf ya, karena channel ini udah vakum cukup lama, udah setahun lebih mungkin ya. Yaitu karena ada beberapa hal yang harus gue kerjain. Cuman kali ini gue balik lagi, membawa cerita-cerita lagi, dan gue harap cerita ini bisa ngehibur kalian semua sih. Ada juga cerita dari salah satu subscriber ya. Itu dia ngirimin cerita ke gua. Sebenarnya udah lama banget gua pengen ceritain ini, tapi karena memang guanya belum sempat update lagi ya. Nah, jadi sekarang karena udah bisa update lagi, ya gua bakal ceritain. Oke, kita langsung ke ceritanya aja. Cerita pertama ini datang dari bokap gua sendiri ya. Jadi ceritanya jauh di pulau ujung Indonesia sana. Ada seorang anak kecil yang bernama Dul. Dia merupakan anak yang baik, berbakti kepada orang tua dan selalu membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Dia yang terlahir dengan kondisi tangan yang disabilitas, kerap dipanggil oleh orang-orang sekitarnya sebagai Dul Cengkrok. Tapi meskipun kondisinya yang kekurangan, orang-orang di sekitar Dul sangat menyayanginya. Warga desa tempat Dul tinggal pun juga mengenalinya sebagai anak yang baik. Dul dan keluarganya yang tinggal di kepulauan hidup dengan keseharian sebagai nelayan ya. Dan Dul kecil sangat gemar mencari ikan dan juga memancing di pinggir laut ya. Dul dan teman-teman sebayanya selalu menghabiskan sore hari dengan memancing di pinggir laut seperti biasa. Hari itu Dul bersama teman-temannya pergi menuju pinggir laut untuk memancing ikan. Dan tidak seperti biasanya, hari itu Dul mendapat ikan yang sangat banyak. Karena hari sudah mulai gelap, teman-teman Dul pun mengajak untuk pulang. Tapi karena Dul terus mendapat ikan, dia tidak mau ikut pulang bersama teman-temannya. Hari yang semakin gelap membuat orang tua Dul mulai merasa kebingungan, karena sampai malam Dul juga tak kunjung pulang. Satu persatu rumah teman-teman Dul didatangi oleh orang tua Dul, berharap bisa menemukan anaknya. Namun setelah keseluruhan teman-teman Dul ditanyai oleh orang tuanya, mereka rata-rata mengatakan hal yang sama, yaitu Dul masih memancing di tempat biasa saat mereka pulang ke rumah tadi. Orang tua Dul pun kemudian diantar oleh beberapa teman-teman Dul untuk pergi menuju ke tempat mereka memancing. Namun alangkah terkejut orang tua Dul saat sampai di sana, ternyata Dul tidak ada. Namun yang anehnya, peralatan memancing serta ikan hasil tangkapan Dul masih tertinggal di sana. Mereka mengira Dul pergi ke suatu tempat untuk buang air. Orang tua Dul dan beberapa teman-temannya mulai mencari ke sekitar sambil terus memanggil-manggil nama Dul. Tak kunjung ditemukan, orang tua Dul pun kemudian menemui Pak RT dan meminta tolong warga untuk mencari Dul. Seperti yang kita tahu ya, warga desa itu terkenal banget dengan solidaritasnya. Sesaat setelah orang tua Dul melapor ke Pak RT kemudian meminta aparat desa untuk mengumpulkan warga. Nah, gak perlu waktu lama, para warga pun datang. Kemudian setelah dijelaskan oleh orang tua Dul, seluruh warga desa yang berkumpul saat itu kemudian membantu menyisir desa dan pinggiran laut untuk mencari Dul. Malam sudah sangat gelap, penerangan yang hanya menggunakan obor membuat warga desa sangat kesulitan untuk mencari. Karena waktu sudah sangat malam dan jam juga sudah hampir menunjukkan jam 12 malam, Pak RT pun meminta warga desa termasuk orang tua Dul untuk kembali ke rumah masing-masing
sambil mengatakan kita akan melanjutkan pencarian besok. Jam berganti hari dan hari pun berganti, namun Dul tak pernah ditemukan. Orang tua Dul hanya bisa pasrah dengan hilangnya Dul. Banyak warga yang berspekulasi dan sebagian besar mengira Dul telah hilang tenggelam di laut. Dalam tradisi warga di desa, orang yang telah hilang selama seminggu akan dianggap sudah meninggal. Dan tepat seminggu setelah Dul hilang, orang tua Dul pun membuat sebuah acara untuk mendoakan Dul. Saat maghrib tiba, warga mulai mendatangi rumah Dul dan mengirim doa kepada Dul. Orang tua Dul, terutama ibunya, hanya mampu pasrah dan mencoba mengikhlaskan anaknya yang tidak pernah pulang. Meskipun terlihat tangisan ibu Dul tidak pernah berhenti. Di saat ibu Dul sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan bagi tamu yang datang, Ibu Dul yang menangis tiba-tiba mendengar suara pintu belakang dapur yang diketuk. Ibu Dul yang masih bingung kenapa ada yang tiba-tiba mengetuk pintu pun bertanya, "Siapa?" Tak ada yang menjawab, namun suara ketukan pintu itu tetap terdengar. Pintu kembali diketuk dan Ibu Dul kembali bertanya, namun tetap saja tidak ada yang menjawab. Hingga ketiga kalinya Ibu Dul bertanya, disitulah terdengar jawaban. "Ini Dul, Bu." Ibu Dul sangat terkejut mendengar jawaban tersebut. Ibu Dul sangat kebingungan. Walaupun ia mendengar nama anaknya, namun ia tahu yang menjawab itu bukanlah suara anaknya, karena suara yang terdengar dari balik pintu itu adalah suara orang dewasa, bukan seperti anak-anak. Suara di balik pintu itu kembali terdengar, "Bu, ini Dul, Bu. Tolong buka pintunya." Meskipun masih dalam keadaan yang bingung, Ibu Dul kemudian membuka pintu dapur dan bertambah terkejut karena saat dibuka, ternyata Ibu Dul tidak menemukan siapapun di sana. Dalam kebingungannya, Ibu Dul kembali dikejutkan oleh suara yang entah dari mana. Suara itu mengatakan, "Bu, ini Dul pulang. Dul belum meninggal kok. Ini Dul bawakan ikan untuk Ibu. Tapi sekarang Dul udah gak sama, Bu. Dul udah berubah. Dul bisa kasih lihat Ibu, tapi jangan kaget ya." Masih dengan rasa yang kaget, kebingungan, dan semua perasaan yang bercampur aduk, Ibu Dul hanya mengangguk dan menjawab, "Iya," dengan lirihnya. Tiba-tiba di depannya muncullah sosok laki-laki yang berbadan besar dengan tubuh yang hampir dipenuhi oleh bulu. Dengan suara yang berat, sosok itu berbicara pada Ibu Dul, "Bu, Dul masih hidup kok. Tapi sekarang Dul sudah tidak tinggal di sini. Dul sudah pindah. Dul sekarang tinggal di pulau sana," sambil menunjuk pulau kecil di seberang pulau tempat orang tua Dul saat ini. "Dul sudah diangkat anak, Bu. Jadi anak bunian." Jadi kalau kalian ada yang tahu, kalau menurut cerita bokap gua nih, bunian ini semacam apa ya, mungkin bangsa selain manusia lah ya. Jadi kalau kalian ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Disitulah Ibu Dul menangis sejadi-jadinya, sehingga warga yang mendengar kemudian mendatangi dapur untuk melihat apa yang terjadi. Ayah Dul kemudian mencoba menenangkan Ibu Dul dan bertanya apa yang terjadi. Dengan segenap tenaganya, Ibu Dul berusaha menunjuk tempat Dul berdiri dan berkata, "Pak, Dul, Pak. Dul masih hidup." Ayah Dul dan warga yang ada di sana merasa keheranan karena mereka tak melihat ada siapa-siapa di tempat yang ditunjuk oleh Ibu Dul tersebut. Ayah Dul kemudian meminta Ibu Dul untuk beristighfar. Namun Ibu Dul kembali mengatakan, "Pak, itu Dul, Pak. Dul belum meninggal, Pak. Itu dia bawa ikan untuk kita." Warga dan Ayah Dul masih tidak percaya, menganggap Ibu Dul hanya mengigau karena terlalu sedih kehilangan anaknya.
Ibu Dul kemudian kembali berkata, "Dul, kasih tahu mereka nak, kasih tahu mereka kalau kamu masih hidup, supaya upacara ini nggak dilanjutin lagi nak." Akhirnya tepat di depan warga dan ayah Dul, muncullah banyak ikan segar yang terikat menjadi satu. Kalau kalian tahu, orang yang mancing, orang yang biasa mancing itu biasanya mengikat ikan dari insang ke mulutnya untuk jadi satu ya. Warga dan ayah Dul pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ibu Dul pun kemudian mengatakan kepada ayah Dul apa yang telah Dul sampaikan kepadanya. Mendengar hal itu, masih dalam keadaan yang tidak percaya, ayah Dul mengatakan, "Nak, kalaulah benar apa yang kamu sampaikan pada ibumu, baik-baik di sana ya nak. Jaga ibumu. Ini tetaplah rumahmu. Pulanglah kapanpun kamu mau nak. Kami tetaplah orang tuamu." Sesaat setelah ayah Dul mengatakan hal itu, tiba-tiba seperti ada angin kencang yang mengarah keluar dari dapur, dan pintu dapur pun tertutup dengan sendirinya. Orang tua Dul dan warga yang mengetahui hal tersebut kemudian membatalkan upacara itu. Dan semenjak itu, cerita tentang Dul Cengkrok menyebar dengan cepat di warga desa. Sampai-sampai cerita ini pun sampai ke bokap gua melalui orang tuanya. Nah, itu cerita yang pertama. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Oke, untuk cerita yang kedua ini datang dari salah satu subscriber ya. Jadi dia mengirimkan email ke gua. Jadi buat kalian yang mau berbagi cerita juga bisa kirim ke email gua. Ada di deskripsi ya. Cerita ini dialami oleh seseorang yang bernama Nugi. Jadi Nugi ini menikah di usia yang terbilang masih muda. Nugi bersama istrinya tinggal di sebuah kontrakan yang dimana sekitar rumah Nugi ini banyak pohon-pohon yang ya membuat sekitar rumahnya menjadi sejuk lah ya. Cuman plus seram juga. Si Nugi ini bekerja di sebuah hotel dan sering mendapat giliran shift malam. Saat itu seperti biasa, Nugi mendapat shift malam dan pamit bekerja kepada istrinya. Setelah bersiap-siap dan memakai minyak wangi, Nugi pun pamit dan menuju tempat ia bekerja. Saat jam 2 pagi, istri Nugi dikejutkan oleh suara ketukan di pintu rumah. Dan saat dilihat ternyata Nugi telah pulang. Istri Nugi sempat merasa janggal, kenapa jam 2 pagi Nugi sudah pulang. Namun saat itu katanya Nugi hanya menjawab, "Aku ingin tidur." Menurut penuturan dari istri Nugi ini, saat itu ia melihat Nugi begitu gagah dan membuatnya pangling. Menurut Nugi, sosok Nugi yang datang pada jam 2 pagi itu kemudian mengajak istrinya untuk tidur dan mengelus-elus istri Nugi sampai ia terlelap. Nugi yang pulang kerja keesokan harinya langsung tertidur. Namun pada siang harinya istri Nugi bertanya, "Akang kok semalam pulang cepet? Kata Akang ngantuk banget." Nugi yang merasa aneh dan janggal kemudian jawab, "Kamu ada-ada aja. Akang mah semalaman di hotel kan, kerjaan juga banyak. Masa pulang cepet?" Dan seketika itu pun istrinya terdiam. Malam harinya saat ingin pergi bekerja, Nugi yang sedang melihat ke cermin merasa heran. Nugi ini memiliki tinggi badan sekitar 168 cm. Namun entah kenapa saat melihat ke kaca ia seperti merasa tingginya itu sekitar 175 cm gitu lah guys. Dadanya bidang dan wajahnya pucat, padahal dia sudah mandi, serta rambutnya sudah rapi, padahal belum sempat dia sisir. Nugi sempat memalingkan wajahnya ke bawah gitu ya, dan saat ia kembali melihat ke arah cermin,
Ia kaget melihat karena rambutnya tiba-tiba berantakan atau kembali berantakan gitu. Padahal sebelumnya dilihat sudah rapi, wajahnya pun sudah tidak pucat lagi gitu. Dan bentuk badannya juga kembali ke bentuk normal, serta tingginya yang seperti biasa dia lihat aja. Nugi yang sudah harus berangkat kerja kemudian memesan ojol, dan setelah berpamitan dengan istrinya, Nugi pun berangkat menuju tempatnya bekerja. Belum jauh dari rumahnya, Nugi tiba-tiba mendengar suara auman seperti monster yang sangat keras hingga Nugi dan si abang ojol tadi pun dibuat kaget. Nugi kemudian meminta si abang ojol ini buat ngebut karena udah kaget banget gitu guys, pasti ngedengar suaranya. Pada malam harinya, menurut Nugi, istrinya mendengar suara Nugi sedang tertawa. Padahal Nugi sendiri kan sedang bekerja ya. Karena merasa takut pun, istri Nugi kemudian memutar surat-surat Al-Quran dan mengencangkan volume HP-nya. Singkat cerita, saat itu Nugi mendapatkan cuti 5 hari guys, dan memutuskan untuk liburan di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Pada satu hari, Nugi pergi mengunjungi rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah Nugi, dan pulang pada sore harinya. Selepas sholat maghrib, Nugi merasa sangat ngantuk dan ingin meminta untuk dibuatkan kopi oleh istrinya. Namun karena dilihatnya istrinya masih sholat, akhirnya Nugi pun rebahan gitu guys di kamar dan akhirnya ketiduran. Tapi yang aneh, setelah dia terbangun, dia mengalami kejadian yang gak pernah dia bisa lupain. Nugi terbangun di sebuah tempat yang tidak mirip sama sekali dengan kamarnya. Ia terbangun di tempat yang gelap, lembab, serta banyak akar-akar pohon gitu di sekitarnya. Nugi juga melihat di depannya ada sosok yang sangat mirip dengannya. Dia tersenyum kepada Nugi, namun tatapannya sangat-sangat tajam. Baju yang digunakan oleh sosok itu pun juga sangat mirip dengan baju yang Nugi kenakan, yaitu kaos oblong putih. Nugi bertambah bingung karena sosok itu mengeluarkan wangi bunga dan menyan yang sangat kuat. Nugi hanya bisa membisu. Ia nggak bisa bicara sepatah kata pun, dan tiba-tiba saja sosok itu meninggalkan Nugi di tempat itu sendirian. Nugi mengatakan saat itu ia menyadari bahwa dirinya tidaklah sedang berada di alam nyata, namun saat itu dia sedang berada di alam gaib, dan sosok yang mendatangi istrinya pada malam itu bukanlah dirinya, melainkan sesosok genderuwo yang menyamar menjadi dirinya. Sekuat tenaga Nugi mencoba keluar dari tempat itu. Kemanapun ia melangkah, Nugi hanya bisa menemui banyak sekali bangkai burung dan beberapa bunga. Yang anehnya, di saat itu Nugi menemukan sebuah seragam satpam yang sepertinya milik tetangga Nugi yang bekerja sebagai satpam tentunya. Menurut Nugi, tetangganya ini juga pernah mengalami hal yang sama ya, dimana istrinya diganggu juga oleh sosok genderuwo. Dan menurut Nugi, tetangganya ini juga menceritakan bahwa dia pernah dibawa ke alam gaib juga. Saat Nugi berada di alam tersebut, Nugi selalu mendengar kuntilanak menangis, dan kuntilanak yang berterbangan ke sana kemari ada di depan mata Nugi. Nugi sangat ketakutan saat salah satu dari mereka ada yang melekat di sisi tubuh Nugi. Ingin sekali rasanya Nugi membaca ayat Al-Quran, namun tubuhnya sangat terasa kaku ya. Nugi yang merasa sangat gerah, lembab, dan tentunya udah tidak nyaman banget ya, kemudian melepas bajunya dan terbaring di lantai tempat itu. Saat itu Nugi melihat ada tangan yang penuh luka dan kuku yang panjang berwarna hitam, seperti ingin membelainya.
Tak lama kemudian sosok genderuwo tadi kembali dan mengangkat tubuh Nugi, dan akhirnya Nugi pun tertidur ya saat diangkat. Saat ia terbangun, Nugi mendapati dirinya sudah berada di dalam kamar kontrakannya. Saat Nugi terbangun itu, istri Nugi mengatakan kepadanya, "Semalam Akang bikin aku puas, wangi Akang. Tapi semalam kayak wangi bunga, bikin aku betah dipeluk-peluk. Badan Akang juga perkasa banget. Aku belum pernah ngerasain sebelumnya kayak semalam." Mendengar ucapan istrinya, Nugi langsung berteriak, "Itu bukan Akang. Semalam Akang dibawa, diumpetin genderuwo. Baju Akang yang putih juga ketinggalan di sana." Istri Nugi yang mendengar itu merasa tidak percaya sama sekali, dan ia hanya milih meredam amarah Nugi dan justru berjanji akan memasak ayam yang tidak terlalu matang untuknya. Menurut istri Nugi, Nugi yang saat itu ditemui bersama istrinya sangat rakus dan doyan makan. Istrinya walaupun merasa janggal dengan hal itu, seperti terlihat biasa aja ya. Padahal saat itu memang yang dilihat oleh istrinya adalah sosok Nugi. Tapi saat terlihat di cermin, istrinya melihat seperti Nugi ini berubah menjadi sosok kera yang sangat menyeramkan. Ini sebenarnya part 1 ya dari emailnya si Nugi. Kemungkinan akan ada part 2-nya, cuman gua nggak tahu guys. Itulah ya tadi cerita dari Nugi. Terima kasih ya Nugi buat ceritanya yang udah mau dibagiin di Oxy Story. Sekali lagi gua mau kasih tahu buat kalian yang mau berbagi cerita, langsung aja kirim ke email yang ada di kolom deskripsi. Sebagai penutup, gue ucapin terima kasih. Sekali lagi gue minta maaf karena channel ini terlalu lama vakum. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe juga. Gue akan berusaha untuk serutin mungkin update di channel ini lagi. Oke guys ya, thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Bye bye.